Timnas Thailand U17 bantah Afghanistan 2-0, jurnalis Belanda sampai tak percaya. Media Vietnam ngamuk usai tim U17 mereka tumbang di fase grup. Mereka iri dengan keberhasilan Garuda Muda. Reaksi Madampang lihat Thailand U17 tersingkir secara dramatis di Piala U17 2025. Timnas Indonesia U17 jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos fase grup dan juga lolos Piala Dunia U17. PSSI dikabarkan sudah dekati Laurin Ulrich untuk proses WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 menutup laga grup C Piala U17 2025 dengan hasil sempurna. Usai mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. 3 poin ini membuat Garuda Muda menjaga rekor tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir. Pertandingan pemungkas grup C Piala U17 2025 berjalan cukup sengit. Meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final sebelum laga ini, Timnas Indonesia U17 tampil dengan semangat juang tinggi. Pelatih Nova Arianto memberikan kesempatan bermain kepada beberapa pemain yang sebelumnya belum mendapatkan banyak menit bermain. Namun Garuda Muda tetap menunjukkan organisasi permainan yang sangat solid. Afghanistan U17 yang sudah dipastikan tersingkir dari turnamen juga tampil tanpa beban dan memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan. Beberapa kali mereka mampu menciptakan peluang, namun penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat skor tetap imbang. Memasuki babak kedua, tempo permainan sedikit meningkat. Timnas Indonesia U17 melakukan beberapa pergantian pemain untuk menambah daya gedor. Beberapa peluang emas pun sempat tercipta, namun belum mampu berbuah menjadi gol. Di penghujung laga, penggemar Timnas Indonesia U17 bersorak-sorai setelah Fadli Alberto dan juga Sabi Goli mencetak gol dramatis. Kemenangan ini membuat Garuda Muda mengunci posisi sebagai juara grup C dengan nilai sempurna, yakni 9 poin. Sementara Korea Selatan mengamankan status sebagai runner-up. Media Vietnam Soha.vn mengamuk Timnas Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Soha.vn sangat menyayangkan Timnas Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia U17 karena mereka sejatinya sudah sangat dekat dengan pintu masuk Piala Dunia. Kelar matchday kedua grup B Piala U17 2025, Timnas Jepang U17 duduk di posisi puncak dengan 4 angka. Disusul di tempat kedua ada Uni Emirat Arab U17 dengan 3 angka. Mengikuti tempat ketiga dan keempat ada Vietnam dan juga Australia. Berdasarkan kondisi di atas, Golden Star Warriors julukan Timnas Vietnam U17 masih berpeluang lolos perempat final Piala U17 2025 sekaligus mengunci tiket ke Piala Dunia. Hal itu asalkan mereka menang atas Uni Emirat Arab U17 di laga pamungkas. Awalnya semua berjalan manis bagi Timnas Vietnam U17 karena mereka unggul 1-0 atas Uni Emirat Arab U17 lewat gol diciptakan oleh Huang Trong. Jika skor ini bertahan hingga akhir, Timnas Vietnam U17 dipastikan finish kedua besar yang menggaransi tiket ke babak selanjutnya tanpa harus memikirkan hasil pertandingan lain. Apes bagi Timnas Vietnam U17 ketika waktu normal menyisakan 3 menit, Uni Emirat Arab U17 mencetak gol penyama kedudukan. Gol penyama kedudukan lawan dilesakan oleh Hamza Faisal di menit ke-87, sekaligus memaksa skor berakhir dengan skor 1-1. Efek hasil imbang ini, Timnas Vietnam U17 harus finish di posisi juru kunci grup B dengan 3 angka. Dari 3 pertandingan yang dijalani, mereka selalu bermain imbang. Timnas Vietnam hampir menciptakan kejayaan. Namun kami kehilangan impian bermain di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Tulis Soha.vn. Upaya PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain keturunan kembali berlanjut. Kali ini sorotan tertuju kepada Laurin Ulrich, gelandang muda berbakat milik VfB Stuttgart 2 yang bermain di Liga 3 Jerman. Potensi kehadiran Ulrich dinilai bisa menjadi tambahan pemain keturunan dan juga masih berharga bagi pelatih Patrick Kluivert. Kabar pendekatan ini mencuat dari Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang aktif menjembatani talenta diaspora. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa perwakilan PSSI Fardi Fahdim telah memulai komunikasi dengan ayah Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. Agen dari PSSI, Fardi Fahdim, sudah menghubungi ayahnya. Namun PSSI belum berbicara langsung dengan Laurin
karena ia diminta fokus terlebih dahulu pada klubnya, ujar Yusa Nugraha. Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa PSSI serius mengejar Laurin Ulrich sebagai bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Laurin saat ini memperkuat VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Sebelumnya ia juga sempat dipinjamkan ke klub SSV ULM yang berkompetisi di 2 Bundesliga. Kembali ke Stuttgart 2, performa Laurin justru semakin meningkat. Ia telah mencatatkan 10 penampilan dengan torehan 2 gol dan 5 assist. Menurut data dari Transfermarkt, total kontribusinya musim ini meliputi 15 laga dengan statistik yang sama. Gaya bermain Laurin sebagai gelandang modern dinilai cocok dengan skema permainan Patrick Kluivert. Ia bukan hanya andal di lini tengah, tetapi juga fleksibel bermain di banyak posisi seperti gelandang serang, tengah, bertahan hingga sayap kiri. Laurin Ulrich juga memiliki rekam jejak di level internasional. Ia pernah memperkuat timnas Jerman dari kelompok usia 16 hingga U19. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan 25 penampilan dengan mencetak 6 gol. Pertandingan terakhirnya bersama dengan Jerman U19 tercatat pada 26 Maret 2024 dalam ajang kualifikasi Euro U19 menghadapi Turki. Mandampang bicara soal rasa sakit usai melihat timnas Thailand U17 tersingkir dari Piala U17 2025. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand tersebut, yakni Mandampang, bereaksi atas tersingkirnya Thailand U17 di Piala U17 2025. Timnas Thailand U17 dipastikan tersingkir dari Piala U17 2025 usai menelan kekalahan kedua di fase grup saat melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olahraga Kota Raja tersebut, Thailand kalah 1-3. Thailand mencatatkan defisit 7 gol berbanding dengan 2 gol yang bisa mereka ciptakan dalam 2 pertandingan fase gugur. Kekalahan itu sekaligus membuat Thailand dipastikan gagal bersaing mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tak banyak kata-kata yang bisa dilontarkan oleh Mandampang melihat timnya harus menelan pil pahit di turnamen bergengsi level junior. Hanya rasa sakit yang bisa diucapkan sembari menyinggung sebuah perjuangan dalam meraih masa depan cerah. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar. Setiap luka saat kita melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan, kata Mandampang. Sebelumnya Thailand kalah telak melawan Uzbekistan, kebobolan 4 gol dan hanya bisa membalas 1 gol saja. Timnas Thailand U17 akhirnya menjadi wakil Asia Tenggara yang tersingkir di Piala U17 2025. Sebagai bangsa ASEAN tentu harapannya, semoga Thailand U17 bisa bangkit dan tentu bisa bermain lebih baik lagi di masa depan. Dan tentu harapannya semoga negara ASEAN bisa bangkit dan terus maju untuk menyongsong laga-laga berikutnya di turnamen berikutnya. Timnas Indonesia 17 satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos Piala Dunia 17 2025. Kiprah manis memang ditunjukkan skuad Garuda Muda di Piala U17 2025 yang jadi penentu lolos Piala Dunia U17 2025. Dari 3 laga yang telah dijalani di fase grup Piala U17 2025, Timnas Indonesia U17 sukses sapu bersih kemenangan. Mereka pun lolos ke 4 final Piala U17 2025 sebagai juara grup. Pencapaian ini juga membawa mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ya, Timnas Indonesia U17 dipastikan diri akan mentas di Piala Dunia U17 2025. Mereka lolos usai memenuhi syarat, yakni melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Pasukan Novarianto sendiri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan status juara grup. Timnas Indonesia U17 sapu bersih kemenangan di 3 laga tersaji grup C. Pertama, Timnas Indonesia U17 menang atas Korea Selatan U17 dengan skor 1-0. Lalu tren positif skuad Garuda berlanjut saat melawan Yaman U17, mereka menang telak 4-1. Teranyar, Timnas Indonesia U17 membungkam juga Afghanistan U17 di laga terakhir grup C. Berlaga di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Timnas Indonesia menang 2-0. Gol skuad Garuda Asia pada laga tersebut tercipta pada menit akhir laga. Ialah Fadil Alberto dan juga Sabi Gol pencetak gol. Timnas Indonesia U17 pun jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Di pentas Piala U17 2025, sejatinya ada 3 negara Asia Tenggara yang ambil bagian. Selain Timnas Indonesia U17, ada Thailand U17 dan juga Vietnam U17. Sayangnya 2 negara itu harus gigit jari karena kiprah kurang baiknya di fase grup Piala Asia U17 2025. Thailand U17 yang tergabung di grup A jadi juru kunci, usai gagal menang di 3 laga yang tersaji. Kemudian mereka juga dibungkam tuan rumah Arab Saudi 1-3
dan takluk 2-0 atas Cina. Sementara itu, Vietnam U17 juga jadi juru kunci di grup B. Mereka total mengemas 3 poin usai ditahan imbang di 3 laga yang tersaji.